Stop, jangan dulu beli iPhone 14 series kalau kalian masih megang iPhone seri ini. Ya, ini adalah iPhone 11 Pro. Setidaknya saya tuh punya sekitar 5 atau 6 alasan kenapa kalian jangan beli dulu iPhone 14 series kalau kalian masih pegang HP ini. Oke, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi yang pertama, iPhone seri selanjutnya itu udah menggunakan USB Type-C. Ya, jadi mungkin ini masih spekulasi ya. Tapi setidaknya harusnya spekulasi ini benar. Karena di Uni Eropa sana itu udah menandatangani undang-undang yang mewajibkan produk elektronik yang dijual di Uni Eropa sana itu wajib menggunakan port USB-C untuk pengecasannya. Jadi kebijakan ini harusnya tuh berjalan di tahun 2024. Apple sendiri sih udah confirm ya, mereka tuh bakal mengikuti aturan tersebut. Mereka tuh akan comply secara di 2021 kan mereka jadi rajanya di Eropa. Jadi ya nggak mungkin lah mereka meninggalkan pasar yang sangat oke gitu. Jadi mau nggak mau harus ikut. Dan ya harusnya ini pengaruh ke seluruh penjualan iPhone di seluruh dunia. Bakal pakai port USB-C. Keuntungan pakai port USB-C itu selain untuk mempermudah karena colokannya dia udah universal, itu jadi kita cukup pakai satu jenis kabel aja gitu ya. Chargernya juga pakai protokol gimana juga bisa. Kecepatan transfer data di USB-C ini juga lebih kenceng ya dibandingkan dengan Lightning yang udah sangat ketinggalan zaman. Kecepatan transfer data di USB-C itu bahkan tertinggi saat ini bisa tembus ke 40 gigabit per second. Sementara Lightning tuh cuma 480 megabit per second doang, yang setara kecepatan USB 2.0. Jadi dengan gini, kalau mau pindah-pindahin data dengan kabel itu bakal jauh lebih cepat. Selain transfer data, kecepatan charging juga bakal jauh lebih cepat ya. Kalau di Lightning yang banter-banter sekarang tuh kan cuma 20 watt, kalau USB-C itu bakal jauh lebih cepat dibanding itu. Ya, ini sangat menguntungkan harusnya. Tapi ya, we will see lah ya, karena kan belum tahu seperti apa ke depannya. Yang kedua, itu ada di layarnya. Kalau kalian sekarang pakai iPhone 11 Pro dan pengen upgrade ke iPhone 14 dan berharap dapat layar yang lebih bagus, no, siap-siap kalian bakal kecewa. Karena spek antara iPhone 11 Pro dan juga iPhone 14 itu layarnya sama persis, pak ketiplek sama. Resolusi sama-sama Full HD+, refresh rate sama-sama 60 Hz, terus layarnya juga sama-sama Super XDR OLED. Dan ya, ini tuh sama persis. Yang membedakan hanya ada di pelindungan layarnya aja antara iPhone 11 Pro dan juga iPhone 14. So ya, menurut saya tampilan layar dari iPhone 11 Pro ini masih sangat bagus untuk standar di 2022. Oh ya, saya dapetin iPhone 11 Pro ini dari Kamar Gadget ya. Seperti biasa, Kamar Gadget ini toko langganan saya kalau nyari iPhone second, karena alasan utamanya adalah barang dari mereka tuh udah bagus-bagus ya, udah lewat QC dulu. Seperti ini nih checklist dari mereka. Dan tentunya ada garansi 1 tahun. Apalagi sekarang-sekarang nih kayaknya iPhone second tuh lagi banyak bermasalah ya. Ini setidaknya dengan adanya garansi dari Kamar Gadget tuh ya membuat saya lebih tenang gitu dalam menggunakan si iPhone ini. Dan buat kalian yang mungkin mau beli si iPhone ini juga nggak perlu khawatir ya, karena kan Kamar Gadget itu ada toko fisiknya di Bandung tepatnya. Tapi kalau kalian misalnya mau beli online, kalian bisa langsung aja cek link toko-toko mereka, udah saya taruh di kolom deskripsi dan juga media sosial mereka. Selanjutnya, alasan ketiga itu dari ukurannya. Setuju nggak sih kalau iPhone 11 Pro itu adalah iPhone dengan ukuran yang paling nyaman buat digenggam? Di antara iPhone 11 series lainnya, ini tuh ukuran yang paling sweet spot di 5,8 inch. Ketika iPhone 12 mini terlalu kekecilan, iPhone 11 itu kegedean, tapi iPhone 11 Pro ini titik ukurannya tuh yang paling pas lah menurut saya. Emang secara overall ukurannya itu tuh nggak jauh beda ya dibandingkan dengan iPhone 14 biasa. Kayak cuman beda beberapa mili doang gitu ya. Cuman karena pinggirannya dia membulat, jadi untuk urusan kenyamanan menurut saya ini masih lebih oke. Alasan berikutnya itu dari performanya. Dengan menggunakan chipset Apple Bionic A13, ini tuh masih sangat mumpuni buat kalian ajak berkegiatan sehari-hari. Meski kalau dibandingkan secara angka-angka benchmark, jika dibandingkan dengan iPhone 14 series, itu ya lumayan jauh. Tapi sebenarnya performa iPhone 11 Pro ini dengan Apple Bionic A13 masih sangat ngebut. Bahkan Apple sendiri berani klaim waktu peluncuran di iPhone 14 kemarin, itu kalau performa real life dari Bionic A13 ini masih sangat bisa bersaing dengan smartphone Android flagship di tahun 2022. Dan tentunya hal yang paling saya suka dari iPhone ini adalah kemampuan untuk multitaskingnya, di mana iPhone 11 Pro ini
punya multitasking yang sangat gesit ya. Dan juga software yang digunakan oleh iPhone, tentunya iOS, itu tuh tidak terlalu agresif terhadap aplikasi yang running di background. Artinya, aplikasi-aplikasi yang sebelumnya udah pernah kita buka, udah pernah kita pakai, itu tuh nggak akan mudah ditutup paksa oleh softwarenya, yang membuat kita tuh nggak perlu nunggu-nunggu lagi kalau kita mau buka si aplikasinya kembali. Dan ngomong-ngomong soal OS, si iPhone 11 Pro ini kan usianya udah 3 tahun ya. Jadi artinya sebenarnya usia pakai dari iPhone 11 Pro ini masih sangat panjang. Kalau dihitung-hitung harusnya setidaknya 3 tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan iPhone 11 Pro ini masih bakal mendapatkan update iOS. Ya inilah salah satu keuntungan pakai produknya Apple, mereka tuh punya update OS yang sangat panjang. Terus yang kelima, ini masalah harga. iPhone 11 Pro ini di pasaran sekarang itu ada di harga sekitar 8 jutaan. Dan menurut saya harga segitu udah harga yang cukup masuk akal untuk sebuah iPhone 11 Pro. Dan terakhir, tentunya kamera yang masih sangat mumpuni. Jadi iPhone 11 Pro ini adalah iPhone pertama yang pakai model 3 kamera begini. Jadi dia punya kamera utama, ultrawide, sama kamera tele yang semuanya beresolusi 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya sih menurut saya masih sangat oke banget ya kalau dibandingkan dengan kebanyakan smartphone yang ada juga saat ini. Kalian bakal dapetin foto dengan warna yang konsisten di ketiga lensanya, terus juga bokeh yang halus dari mode portraitnya. Untuk software kameranya juga dia udah ada night mode yang bisa aktif secara otomatis. Cuman untuk foto di kondisi malam hari, pantulan cahaya lampu dari lensanya ini kayaknya salah satu yang lumayan parah ya. Kalian bisa lihat di sini nih, bahkan sampai mantulin tulisan seperti ini. Tapi overall sih hasil foto dari iPhone 11 Pro ini masih bisa diandalkan untuk keperluan harian. Oke, kalau kamera belakang kayak gini sebenarnya sih nggak perlu dites gimana-gimana ya. Perekamannya si iPhone ini udah stabil. Terus dia bisa berganti lensa nih, ultra wide, satu telefoto. Nah ini ada perubahan nggak ya? Perubahan kualitas audionya gitu. 0,5, 1, 2. Dan ini warnanya tuh nggak ada yang berubah. Ini keren banget sih. Ya jadi makanya saya bilang kenapa jangan dulu beli iPhone 14 Pro kalau masih megang si HP ini iPhone 11 Pro. Dan kalau kamera depan kayak gini, ini di belakang emang cerah banget sih, matahari sore. Ya, dan ya dia sebenarnya bisa agak di ultra wide, bukan ultra wide sih, lebih luas gitu. Tapi kalau misalnya mau disetting lebih luas atau enggak tuh harus dari awal. Kalau udah jalan kayak gini nggak bisa. Warna sih oke banget. Cuman ya ini iPhone di generasi 11. 12, 10R gitu ya. Warnanya sedikit lebih warm dibandingkan dengan kondisi aslinya di sini ya. Stabil sih pasti stabil. Dan audionya nggak tahu seperti apa. Kalian komentar aja ya. Nah, itu dia tadi alasan menurut saya kenapa kalian nggak perlu dulu beli iPhone 14 series selama kalian masih pegang iPhone 11 Pro ini. Dan mungkin video ini juga bisa membantu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat kalian yang ingin membeli atau ingin mempertimbangkan untuk membeli iPhone 11 Pro di tahun 2022 ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.